Dan di konten kali ini, gue akan menghadirkan salah satu narasumber gue yang eksklusif. Beda dari yang ada. Mungkin yang untuk basis CUS 40 atau yang anak 97, mungkin kenal sama narasumber gue ini. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira cerita apa yang ada di narasumber gue pada channel ini. Ya. Ini ya. Waktu naik dari Pasar Baru sih naik 40 ya. Itu karena ada yang ngajakin pulang. Oh. Rin, ayo Rin pulang Rin, gitu. Tahu siapa lupa ya, Wak. Karena kan udah lama banget itu. Udah gitu udah tuh. Aku duduk di belakang, paling belakang. Dari kanan 1, 2. Kayaknya dari kanan 2 bangku deh, 1, 2. Oh, dekat besi yang itu ya? Enggak, itu ke kiri. Oh, di kanan ujung Kanan, sana. Kanan. Kayaknya dari pojok nomor 2-nya deh, 1, 2. Nah, seingat aku sih udah sepi, terus lihat sekeliling tuh kaca pecah semua, nggak ada kaca yang utuh. Satu bis tuh kaca pecah semua. Akhirnya aku turun tuh dari pintu, karena kan pintu belakang lebih dekat pintu belakang dari pintu depan. Iya, karena lu posisinya duduk di belakang kan? Iya. Turun tuh dari pintu belakang, kucuk, nyari anak-anak, pada kemana anak-anak? Itu sepi tuh, mobil sendirian gitu? Iya, mobil udah sendiri. Mobil sendiri itu kanan kiri sepi? Iya, udah nggak ada, maksudnya nggak ada orang gitu. Penumpang kali ya? Oh, nggak ada penumpang, pokoknya sepi. Pas turun, arah ke depan, jalan arah ke depan. Namanya Sari turunan tuh? Belum, masih di atas, kita masih di jembatan. Oh, masih di jembatan. Nah, pas ke arah ke depan, maksudnya ke pintu depan tapi lewat bawahan. Ke depan bis gitu. Supirnya dari depan itu, dia arah mau ngamperin bisnya. Supirnya itu megangin kepalanya, ini udah darah semua. Nah, ngetem, jadi dia sengaja untuk mengambil anak-anak sekolah saat itu. Dan kebetulan nih, adik gue biasanya pulang malam nih. Dan karena mungkin kata dia tadi cerita ada anak siangnya tuh gitu. Nah, anak siangnya siapa? Kira-kira Prong apa siapa itu? Gak tahu deh Bang. Lupa ya. Lupa banget. Pokoknya Rin, ayo pulang. Oh, ada anak siang tuh, barang pagi. Ya udah dah, pulanglah. Biar sama anak pagi sekalian kan. Iya. Biasanya tuh kalau biasanya Bang, gue kalau ikut sama anak pagi tuh kalau udah diomelin sama mama. Nah, lagi lu pulang itu kan baju lu gak kena darah apa itu di situ? Iya, kebetulan pas lagi jalan ke depan itu karena cowok semua, jadi tas gemblok aku taruh di depan. Nah, udah. Nah, pas kejadian itu, pas lagi jongkok begitu, ini di belakang kan di belakang tuh bunyi cep gitu, kayak orang ditancep begitu. Oh, lu denger tuh ya lagi? Iya, cep Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue Andi Bogel di konten Casibo. Dan sebelumnya gue berterima kasih nih untuk yang sudah subscribe, like, komen di channel gue nih di Casibo. Lu keren emang nih. Nah, pantengin terus ya channel Casibo. Gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai kita lebih menegangkan di jalur khususnya CUS 40. Wadidaw. Dan di konten kali ini, gue akan menghadirkan salah satu narasumber gue yang eksklusif. Beda dari yang ada. Mungkin yang untuk basis CUS 40 atau yang anak 97, mungkin kenal sama narasumber gue ini. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira cerita apa yang ada di narasumber gue pada channel ini. Ya. Ini ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semuanya baik ya? Alhamdulillah. Ya udah deh, langsung aja deh. Gue sih langsung aja gue kasih judul ya. Ini cerita ini memang mengisahkan tentang salah satu tragedi yang ada di basis CUS 40. Ya. Dan itu tragedi itu di tahun 96. Ya kebetulan narasumber gue ini waktu itu masih kelas 2 deh. Ya. Kelas 2 ya? Kelas 2 SMPK. Ya.
Nah, ceritain deh tuh langsung aja tuh. Awalnya lo naik dari Pasar Baru gitu. Waktu naik dari Pasar Baru sih naik 40 ya. Itu karena ada yang ngajakin pulang. Rin, Oh. Rin ayo Rin pulang Rin, gitu. Tahu siapa lupa ya, karena kan udah lama banget itu. Ah. Udah gitu udah tuh. Aku duduk di belakang, paling belakang. Dari kanan 1, 2. Kayaknya dari kanan 2 bangku deh, 1, 2. Oh, dekat besi yang itu ya? Enggak, itu ke kiri. Oh, di kanan ujung Kanan, sana. kanan. Kayaknya dari pojok nomor 2-nya dia 1, 2. Nah, udah gitu, udah tuh dari Pasar Baru terus sampai itu kita ngobrol tuh. Kebetulan di depan aku itu adik-adik kelas. Karena aku kan sekolahnya di SMTK tuh. Sekolah sekarang namanya SMK 27. Kita ada di kelas tuh lagi pada ngobrol, kita ngobrol sini. Di sini anak-anak STM penuh. Emang hari itu tuh mobilnya penuh. Sampai di pintu itu sampai nyengser apa sih bahasanya ya. Kalau kita dulu bilangnya nyengser. Karena di pintu itu penuh. Sampai gelantungan tuh anak-anak tuh di dalam juga penuh. Itu hari itu emang penuh tuh. Terus udah ngobrol-ngobrol. Karena capek ya dari Pasar Baru sampai UKI waktu itu tuh. Pas sampai UKI tuh, capek pengen diri. Udah gitu entah ada apa gitu. Pokoknya diri gitu. Mau ke depan gitu. Aku bilang gitu terus diri. Nah, kebetulan yang adik kelas itu yang sebelah-sebelah, diri, gantian. Aku bilang gitu. Terus yang sebelah adik kelas itu pada duduk tuh, tempat kita tuh, duduk tuh. Aku pas jalan baru 5 langkah, dari belakang tuh mau ke depan 5 langkah, tapi kan karena sesek ya. Misi, baru 5 langkah, totonya itu pas sampai terowongan yang di UKI tuh. Terowongan. Nah, di terowongan sinilah terowongan yang dimaksud tragedi berdarah di tahun 96, yang mana Yesus 40 masuk ke terowongan itu dan dibantai sama oknum-oknum dari kampungan yayasan. Yuk kita masuk nanti ke terowongannya dan lihat seperti apa jaraknya, dan juga nanti kita akan beli tempat bantaian itu terjadi. Pantengin terus di Kasihku Channel. Ayo ke video. Yang arah ke Mayasari. Nah, pas di terowongan itu kan gelap tuh, langsung jeder. Nah, itu baru 5 langkah. Deket pintu posisinya. Deket pintu maju sedikit. Udah gitu, pas itu langsung tuh aku nunduk. Karena kan batu ya, batunya jeger tuh, gumprang tuh kaca bis tuh. Udah gitu, udah nih lama juga sih durasinya, sekitar 5 menit, 10 menit lah orang aku duduk. Kayaknya tuh di atas tuh ditibanin sama anak-anak, nggak ngerti lah. Pokoknya karena saking penuhnya tuh bis kan, jadi sampai sesek nggak bisa napas. Oh, ketindian lu ya di bawah ya? Iya, gitu. Karena kan kita itu jongkok begitu. Karena kan gue ngelindungin ini orang apa namanya? Batu kanan kiri. Batu kanan kiri, kaca pecah gumprang, gue mah takut kena kaca kan. Akhirnya pas udah nggak kedengeran gumprang, anak-anak juga udah nggak ada. Baru tuh diri. Pas diri tuh suasana mobil udah sepi. Ada sih beberapa gitu ya. Udah sepi deh pokoknya. Seingat aku sih udah sepi. Terus lihat sekeliling tuh kaca pecah semua, nggak ada kaca yang utuh. Satu bis tuh kaca pecah semua. Akhirnya aku turun tuh dari pintu, karena kan pintu belakang lebih dekat pintu belakang dari pintu depan. Iya, karena lu posisinya duduk di belakang kan. Iya. Turun tuh dari pintu belakang, kucuk, nyari anak-anak, pada kemana anak-anak? Udah, itu sepi tuh, mobil sendirian gitu? Iya, mobil udah sendiri. Mobil sendiri itu kanan kiri sepi? Iya, udah kagak ada, maksudnya nggak ada orang gitu. Penumpang kali ya? Nggak ada penumpang, pokoknya sepi.
Pas turun, arah ke depan, jalan arah ke depan. Permaisari turunan tuh? Belum, masih di atas, kita masih di jembatan. Oh, masih di jembatan. Nah, pas ke arah ke depan, maksudnya ke pintu depan tapi lewat bawah kan. Ke depan bis gitu. Supirnya dari depan itu, dia arah mau ngamperin bisnya. Supirnya itu megangin kepalanya, ini udah darah semua. Mungkin supirnya kena sambit kali itu kepalanya. Jadi dia megangin kepalanya, mungkin dia kena sambit terus dia keluar dia terus dia balik lagi kali, apa dia mau ngambil dompet, apa mau ngambil uang ketinggalan. Iya, ketinggalan di bis tuh. Udah tuh abis tuh Rin. Oh, ada yang manggil tuh, Rin, ayo Rin. Anak-anak dibawa kemana yang kena? Gak tahu Rin, ada di UKI Separo sama di Polri gitu. Ya udah lu mau kemana? Yang di UKI banyak kan ke Polri. Ya udah kita ke Polri aja. Udah tuh ke Polri naik mobil yang jurusan Kampung Melayu Gandaria tuh 06 deh tuh. Udah turun di Polri tuh, yang depan Polri kita tinggal jalan. Dulu kan Polrinya nggak kayak sekarang ya. Sekarang mah Polri udah bagus. Kalau dulu UGD-nya masih kecil ya UGD-nya dulu. Iya, dulu UGD-nya cuma seruangan gitu, udah gitu kaca semua. Jadi kita bisa ngeliat apa yang dilakukan di dalam tuh, kita bisa lihat ngapain aja. Nah itu tuh di situ tuh anak sekolahnya banyak. Nggak mungkin kenal tapi udah lupa ya, karena kan udah lama banget, udah 20 tahun sekian 31 kan? Tahun itu tragedi ini di tahun 96. Iya, pokoknya udah lama banget dah. Udah tua banget berarti ya. Ember. Nah udah gitu posisinya kita bisa ngelihat dokternya lagi ngejahit, ada yang kepalanya di sini kebelah nih. Kelihatan sini putih-putihnya, dagingnya kebelah-kebelek gitu. Lagi dijahit kita bisa ngelihat. Akhirnya udah tuh kita ngumpul di depan. Tapi yang di dalam itu banyak, anak-anak banyak di dalam itu tuh. Banyak, ada 10 lebih dari 10. Yang pada korban gitu. Ya, korban-korbannya. Tapi kalau yang luka-luka ringan pada di depan-depan, nongkrong di depan. Nah, kebetulan kan di tas aku tuh selalu ada P3K. Karena kan kalau karena udah sering ngelihat anak-anak tawuran, barang anak-anak tawuran, jadi luka-luka kecil tuh kita P3K tuh selalu ada di tas. Ya udah, terus yang itu aja obatin yang beset-beset, yang ringan-ringan lah aku obatin tuh bang. Ininya nih, tangan. Iya, tangan lah, jari lah, muka lah yang kena pecah-pecahan kaca gitu. Diobat-obatin gitu. Begitu udah tuh pada kolekan tuh, anak-anak pada kolekan. Kolekan juga kan dapetnya nggak seberapa ya, buat yang sakit dapetnya nggak seberapa, karena kan nggak semuanya itu anak-anak tuh udah pada mencar, sebagian ke UKI, sebagian ke Polri, tapi yang sama-sama juga nggak tahu pada kemana. Jadi ini versi aku, ini versi aku yang aku alamin tuh kayak begitu gitu loh bang. Ya mungkin kalau adik gue ini dia taunya pas versi bersama rombongan waktu di rumah sakit Polri ya, dan rumah sakit UKI. Kalau yang saya pernah dengar nih cerita seperti ini, memang ini salah satu suatu tragedi ya di basis Cus 40. Memang itu menjadi cerita, dan sepanjang di basis Cus 40 pun kalau menceritakan tentang tragedi ini nyambung lah. Versinya beda-beda. Karena yang ngalaminnya beda-beda. Karena ada yang di dalam bis, ada yang di pintu. Ada yang udah turun di luar. Nah, kalau saya ini dapat informasi yang udah lagi yang bagian budutnya nih, Rin. Kalau ini kan versi SMTK, ada ini versi budutnya nih yang gelantungan. Jadi mereka itu sepertinya kayak dijebak. Oh gitu. Karena bis 40 ini yang biasanya kalau anak lewat Pasar Baru tuh selalu ngambil kanan, dan kalau nggak dicegat begini-begini tuh nggak berhenti. Dan kadang memang nggak berhenti juga sih, mereka udah nekat, udah cabut, pokoknya jangan sampai naikin yang mana budut. Dan ini lain, ini 40 ini tuh ngetem di Pasar Baru. Gitu. Ya mungkin pas dia ngetem itu, jadi anak-anak pada naik kali pada naiknya enak gitu, nggak pakai lari ngejar bis kota. Nah, ngetem, jadi dia sengaja untuk mengambil anak-anak sekolah saat itu. Nah, kebetulan nih
adek gue biasanya pulang malam nih. Dan karena mungkin kata dia tadi cerita ada anak siangnya tuh gitu. Nah, anak siangnya siapa kira-kira, Prong apa siapa itu? Nggak tahu deh bang. Lupa ya. Lupa banget. Pokoknya Rin, ayo pulang. Oh, anak siang tuh, barang pagi. Ya udah dah, pulanglah. Biar sama anak pagi sekalian kan. Iya. Biasanya tuh kalau biasanya bang, gue kalau ikut sama anak pagi tuh kalau udah diomelin sama mama. Nah lagi lu pulang itu kan baju lu gak kena darah apa itu di situ? Iya, kebetulan pas lagi jalan ke depan itu karena cowok semua jadi tas gemblok aku taruh di depan. Nah udah, nah pas kejadian itu pas lagi jongkok begitu, ini di belakang kan di belakang tuh bunyi cep gitu kayak orang ditancep begitu. Oh lu denger tuh ya lagi? Iya cep Allahu Akbar. Sampai nyebut begitu cep. Nah pas udah gitu ya kita kan nggak tahu kalau baju tuh belakangnya tuh bercak darah kan kita nggak tahu. Nah pas pulang ke rumah itu kata mama itu baju lu nggak kenapa-napa. Kenapa mah? Itu baju lu darah semua tuh di belakang. Oh kagak tahu mah itu tadi diserang mah di Mayasari. Gitu. Ngomel. Nah gue terusin lagi ya. Jadi itu gabung anak 40 sama anak Spong 9 saat itu yang naik. Jadi saat itu mungkin anak Spong 9 juga ada yang mau main ke rumah anak 40 atau gimana atau mereka mau janjian atau seperti apa. Itu 2 basis bareng dan itu penuh katanya. Sesek tuh anak sekolah banyak. Anak sekolah semua, hampir semua anak sekolah. Anak sekolah semua rata-rata, jadi penumpangnya jarang gitu. Dan ya, jalanlah gitu, jalan nih bang. Kan gua tanya nih, lu di jalan itu ribut nggak lo sama Israel? Enggak bang, nggak ribut kita. Nah pas sampai Uki ada anak kapal katanya. Jadi anak kapal, kapal turunlah anak-anak tua. Anak kapal itu cabut ke dalam, akhirnya anak-anak naik lagi. Nah mungkin pas lagi naik lagi lu bangun ya, pindah lu ya. Mungkin, iya. Pegel namanya dari Pasar Baru duduk. Pegel gantian. Gantian nggak? Gantian ya, gantian kali ini gantian gitu sama adik kelas nih. Terus, nah denger yang tempat duduk aku. Yang aku dudukin itu kan ditempatin sama adik-adik kelas tuh. Wah, mereka tuh yang duduk di situ mereka langsung dievakuasi ke UKI. Ternyata tuh mereka jadi itu musuhnya karena kan kaca udah pecah semua. Jadi musuhnya naik tuh enak banget ngecrep di situ, membabi buta lah mereka itu. Iya, makanya aku ya Allah, ya alhamdulillah masih dilindungin ya. Cuman kan kesian adik kelas tuh kabar beritanya gitu, denger udah gitu, tapi mereka tetap masih ikut anak 40 juga sih setelah kejadian. Masih ikut aja deh. Masih ikut dengar tuh, tapi nggak enak juga ya, maksudnya kita yang ngasih duduk, dia yang kena, ya Allah ya Robi. Memang hari apes kita nggak tahu ya, memang nggak ada tanggalnya. Dan pas adek gue bangun itu, mungkin dia pas habis ribut sama penerbangan tuh, mobil jalan tuh Reng, kata Reng. Jalan mobil. Jalan, nah pas mau masuk terowongan itu langsung kanan kiri kata dia. Yang terjadi bukan tradisi, kita yang memulai, mari kita akhiri. Menurutmu saja kata punya cerita, uang ego yang ada dan semua saudara dua. Menurutmu saja kata punya cerita, tak perlu senada untuk seirama. Disinilah di tengah-tengah jembatan ini yang dimana mobil WIS 40 berhenti dan supirnya juga udah nggak ada.
dan keadaan juga udah mulai porak-poranda, semua kaca yang ada di bis hancur semua. Dan adik gua hari ini dia adalah orang yang terakhir turun dari bis, dan di mana di jalur ini tuh kagak ada kendaraan, dan di sana tuh nggak ada kendaraan, jadi sepi. Nah, sepanjang dari terowongan tadi sampai di sini itu warga banyak sekali. Bisa diprediksikan sekitar ada 100 sampai 200 warga yang ngikutin atau yang membantai basis Cus Pati. Prestasi berkali di masa nanti, mari kita bersama merat. Jedar itu di terowongan itu langsung kacau tuh. Itu sepanjang terowongan yang gelap itu tuh semua tuh kita bilang oknum aja ya, oknum anak kampung Amesari saat itu. Terus sampailah mobil itu di atas jembatan tol. Ya, tol. Itu tuh udah ambis tuh, itu sepanjang itu tuh dibantai. Iya, semua. tapi mobilnya alhamdulillah masih jalan. Jalan ya mobilnya, untuk bagusnya jalan. Nah itulah mungkin supirnya itu dihajar itu pas di atas jembatan. Mungkin ya, karena mungkin apa supirnya udah dihajar duluan, tapi mobil sampai ke atas jembatan begitu baru berhenti. Baru berhenti. Jadi di tengah-tengah dia jembatan itu, di sana nggak ada mobil, yang di sini nggak ada mobil nggak ada. Dia hanya bis 40 doang ya tengah-tengah itu. Nah, lantas aku tanya kan si yang anak budut ini, lu kemana? Gue turun bang, katanya. Jadi dia turun sekitar ngejabanin ada 12-13 orang lah, mereka ngejabanin dan mereka lari ke seberang ke Cawang Kencana. Oh, yang kata dia gitu. Terus gue lari ke sana bang, ke Cawang Kencana. Dan gue bawa yang kena tebelah itu. Anak itu kan ada yang tebelah tuh bang. Ada sini nih. Akhirnya gue bawa dia ke rumah sakit Polri. Iya itu di Polri, berarti dia itu. Dibawa ke Polri, akhirnya semuanya pada ngumpul di Polri. Terus ada yang balik lagi ke siang. Jadi ada sebagian anak, kata dia sekitar 5 atau 6 orang itu, bilangin anak siang kalau nanti hati-hati di Mesari itu dicegat gitu. Iya, zaman itu kan belum ada HP. Iya, nggak ada telepati juga. Gitu. Nah, tadi gue ngobrol nih sama adek gue nih, gue pikir anak siang itu pas pulang kejadian jetco, nyata lain lagi Reng ya. Ya, Jeko itu. Jadi gue selama ini salah gitu loh. Gue pikir pas pulang bareng-bareng itu ribut lagi sama Mesari, jetco kena. Itu beda lagi tuh. Beda lagi, Jeko itu sesudah apa sebelum kurang tahu ya. Tapi pulang malam nih anak-anak. Pas pulang malam. Pernah ragu, kami terus melaju. Tawuran yang terjadi bukan tradisi. Kita yang memulai, mari kita akhiri. Budut pusat Jakarta punya cerita. Ruang ego yang ada dan semua saudara gua. Budut pusat Jakarta punya cerita. Tak perlu senada untuk seirama. Budut pusat Jakarta punya cerita. Ruang ego. Mereka ribut di Mayasari emang. Cuman pas ribut di Mayasari itu udah mau deket-deket ke Cilitan. Oh, sampah-sampah kali itu. Nggak Yang depan ngerti. pom bensin atau gimana? Tahu Dewa. Nah, pokoknya apa namanya? Malam deh tuh ya. Malam itu sekitar jam 7 abis Isya lah itu. Oh, Nah, udah gitu turun kan kita tuh di Cilitan tuh depan sekarang depan PGC. iya. Depan situ kan, depan PGC tuh yang halte busway tuh, kalau sekarang tuh di situ posisinya. Iya, taman lah, tamannya lampu merah gitu, emang mabesnya di situ. Turun tuh di situ, turun dari 40. Nah, si Jeko tiba-tiba datang, kucuk,
udah megangin matanya begini. Terus Lu sendirian Jetko, lari sendirian apa ada temennya lagi? Kayaknya sendiri apa berdua ya? Sendiri kayaknya Dewa. Nah, terus dia, Jeko lu kenapa? Ini mata gue gitu. Ya udah yuk kita ke Polri. Naik dia tuh 06 tuh, 06. Ke Polri di 06 tuh dibuka, ternyata matanya tuh ada gelembung udara apa. Gue pikir itu matanya keluar gitu ya. Tapi kayaknya tuh gelembung darah gitu kan. Darah kan suka ada gelembungnya gitu. Ya gue nangis di situ lah ngelihat mata begitu, namanya sama temen ya. Ya Allah Jeko, mata lu keluar. Udah Rin, lu jangan nangis, jangan itu mata lu keluar. Apa begitu kan. Kayaknya dianterin sama supirnya deh tuh. Kalau nggak salah kita nggak sampai turun, tapi supirnya dia nganterin kita ke Polri, berok gitu dia. Sampai UGD. Udah pas sampai UGD dia masuk, ya kita kan di luar, anak-anak. Pokoknya situ kayaknya ada teman satu, tapi siapa nggak tahu deh. Nemenin gitu ke Polri-nya. Udah sampai situ udah nggak tahu lagi, maksudnya dia yang penting udah ditanganin, terus nggak lama aku pulang. Soalnya kan takut kalau pulang kemalaman diomelin mama. Diomelin mama. Nah kalau dari versi budutnya nih, dari anak-anak budutnya bilang, emang itu malam rame gitu loh. Dianya banyak, anak budutnya juga waktu itu ya anak tahun 96 itu Rin ya, masih 96 ya. Iya. Anak siangnya nih 96 nih dijabanin, nah sampai Jetko lah kena. Gitu. Nah pas Jetko kena itu, telepon kan di rumah nih, telepon Jetko kena, apa kata lu kali ya, lu bilang ya, Jetko kena, akhirnya gua nih ke rumah sakit mana? Cipto saat itu. Dan di rumah sakit Cipto itu mungkin dari Polri dibawa ke Cipto. Karena mungkin Cipto peralatannya lebih lengkap. Zaman itu kan Polri, makanya Polri masih begitu aja, kecil. UGD-nya juga cuma kotak doang, udah gitu kaca kita bisa ngelihat yang diituin di dalam. Nah, saat itu mungkin dibawa ke Cipto. Dan saya sama teman-teman ini pada begadang nih. Begadang pada main gaple lah, main remi gitu. Ada iya biasa gitu ya. Ngobrol-ngobrol gitu. Nah terus ada salah satu kawan namanya Ocan 40, dia nyamperin gua nih, Gel, main kartunya udahan Gel. Emang kenapa Chan? Gua mau ajak anak-anak ke kamar mayat gitu. Waduh, lu malam-malam begini lu ngapain? Gua bilang Chan, di jam berapa? Jam 2 Gel, tuh di jam 2 kita mau ngapain gitu. Nah malam itu memang Jetko besok mau dioperasi. Oh matanya. Jadi ada kakaknya yang cowok bilang besok mau dioperasi nih katanya. Oh iya bang. Nah, anak-anak akhirnya bener. Terus yaudah deh yuk kita jalan kamar mayat. Woi kata Bogel semuanya ikut gua kamar mayat gitu. Ngapain Kel? Malam Kel. Udah naik masuk lift. Nah itu begadangnya depan lift. Iya. Di Cipto itu masih tahun 90 tuh masih begadang depan lift. Kita turun rame-rame tuh, ada sekitar 16-17 orang saat itu, ada anak siangnya. Nah, jalan kita nih, malam-malam tuh, pokoknya kamar mayat belok, sampailah mau menuju ke kamar mayat itu. Jadi gini, sebelum di Cipto itu zaman itu tuh, sebelum ke kamar belok kiri itu kamar mayat itu. Nah, sebelum kamar itu ada foto. Sebelum belok kiri itu ada foto. Kenalilah kami. Iya. Wah, ya mukanya satu kayak Madin gitu. Kenalilah kami, Masya Allah, yang nggak ada keluarganya ya. Nah, anak-anak itu berhentinya sebelum pas ada foto itu, Rin. Jadi sini, foto kan di sono. Udah jalan satu-satu, kata Ocan. Lu jalan. Wah, lu jalan, lu liatin tuh foto-foto itu tuh. Kenalin kami, kira-kira berapa detik, lu belok ke kiri, kamar mayat ke kiri, Iya, emang, mentok. Ya, pada jalan satu-satu. Udah jalan sono, tungguin lagi berapa 2 menit, baru satu orang lagi. Emang buat tes nyali. Oh, aduh, ada-ada aja. Sampailah kita semua ngumpul di kamar mayat, Cipto. Yang kalau dari, Salemba kelihatan ya dari depannya. Yang Salemba deh. Itu yang masuk ke dokteran. Tapi nggak tahu deh sekarang udah tutup belum tuh jalanan itu.
Pokoknya kita kalau motong jalan, kalau Kalau mau kedokteran, nengokin, universitas kedokteran. mau nengokin anak-anak yang kena lewat situ, kedokteran langsung masuk kamar mayat. Jadi potong jalannya lewat kamar mayat. Ya kalau depan kan ada DC, anak-anak DC. Iya, musuh. iya. Nah, ngumpullah kita kawan mayat itu sama anak dibukain. Bukain, yang dipetik-petik, tarik-tarikin. Ini kali ini bukannya nih. Disamperin lah kita sama penjaga mayat. Dek, kalian sekolah di mana? Mau nyari siapa? Temen pak, temen yang mana? Masuknya jam berapa? Kata. Ini kok mayat kamu buka-bukain begini. Aduh, kusut dan anak itu kusut deh. Kusut. Ya akhirnya ngumpul di depan. Udah jam 3-an deh gitu. Ngopi, pulang mencar akhirnya. Ya mungkin cerita itu sampai di sini ya. Nanti ada cerita-cerita lagi di jalur Cus 40 bersama Rini. Ini banyak ceritanya nih. Ini dulu nih, belum ntar gue ceritain yang 3 kembar. Donald, Anton, Apon. Iya. Nah itu CS-nya dia nih. Nanti ada lagi tuh kisah Donald, Anton, Apon. Iya, Kayak gimana almarhum. kisah almarhum semua, sahabat kita semua. Iya. Oke Rin, makasih Rin. Oke, Pak. Udah hadir di Casibo Channel dan lu tungguin lagi nih cerita dari Rini. Dan mungkin kalau untuk anak Cus 40 udah paham dah. Kalau buat cerita tahun 96, sampai 97 lah ya. Iya. Berarti 95 dia. 95 pertama Yang- masuk sekolah. Namanya Otoy sama siangnya Otoy, Richard, kalau paginya Complong lah, Agus Nipam sini. Iya, iya. Kok, Oke. ya udah. Kalau gue biasa ikutnya tuh sama anak siang. Oh, sama anak siangnya. Mungkin Ya. zamannya Hendra ya. Zaman Hendra kelas 2. Hendra kelas 2. Ya, kelas Hendra, Ocoy itu pada kelas 2. Kita masih kelas 1. Otoy juga kelas 2. Otoy. Iya. Itu kelas 2 apa kelas 3 ya waktu kelas itu? 3. Oh, kelas 3 ya? Udah iya. mukanya aja tua. Golok. Gue bilang sama Otoy, konten sama gue. Iya, kapan dia maunya Gil? Ntar konten. Nanti kita akan konten sama Otoy deh ya. Kenal Otoy. Yaudah, pantengin terus di channel Casibo dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, lebih seru dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.